Sampurasun sadayana. Itu daerah berangkat ke mananya? Berangkat ke mananya? Hayu urang ngeles ke lolompaan urang. Menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Hai. Nah, ayeuna urang tos dugi di asrama UI. Yeay. Hai sadayana. Nah, ayeuna urang sadaya tos sama Kang Alfi nih. Boleh jeung sia Kang Alfi. Siang. Nami abdi Jet, abdi sareng rencangan abdi aya. Gina, Azra. Tidak. Alfi. Nah, satu acarana abdi bade haturkeun nuhun ya Kang kalau kesempatan ieu. Sareng hapunten atos ngaganggu waktuna kusabab abdi sareng rencangan bade ngerjakeun tugas biografi ti Kang Alfi. Nah, Kang Alfi kumaha kayana? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu langsung aja ya ke sesi wawancarana. Guys, siap sekarang nu bade dari Yos. Fadil. Halo. Bagaimana? Akang dilahirin di mana? Aku teh dilahirinnya di Osaka, Jepang. Wow. Osaka. Kalau hobi akang anu sering akang lakukan, hobi aku teh main ML, tidur, makan. Belajar gitu kan? Enggak suka. Ya. Tapi masuk FKUI. Hoki. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fakta menarik akang anu jarang diketahui. Apa cok? Aku SMA-nya sama kayak kalian. Wow. Yeay. Makasih guys. Namun cita-cita akang kalau udah lulus jadi dokter. Amin. Dokter apa tuh Kang? Sebenarnya jadi dokter teh apa ya, ada beberapa pilihan, dokter anak, dokter jantung, dokter anestesi, di antara tiga itu. Tapi udah tau, masih lihat nanti. Siapa yang jadi inspirasi apa nih? Kalau ngomong inspirasi sebenarnya aku kayak jadi inspirasi yang gimana gitu. Tapi kalau pengen ngomong, ya pertama pastinya papa. Soalnya papaku juga dokter gitu. Jadi awal mula aku pengen jadi dokter juga karena ngeliat papaku membantu pasien. Terus sekarang ini yang membantu aku buat memotivasi adalah gambaran tentang diri aku sendiri di 10 tahun ke depan gitu. Kayak 10 tahun nanti aku pengen jadi dokter yang kayak gimana, dan ya gitu, itu yang memotivasi aku buat mewujudkan gambaran itu. Jadi, naon momen pang berkesana dina hirup anjeun anu teu biasa hilang. Momen yang berkesan, kalau sekarang ada dua ya. Pertama pas bisa masuk FKUI, kedua pas bisa masuk COC. Soalnya keren. Keren. Naon pandangan anjeun ngeunaan anak muda anu berprestasi ayeuna? Keren, dilanjutkan, semoga bisa memotivasi. Iya, karena aku tahu ya berprestasi itu tuh pasti kayak butuh disiplin diri yang tinggi, pasti butuh kayak ya segala macam lah ya, banyak effort yang dibutuhkan. Jadi buat yang udah berprestasi keren banget, dilanjutkan dan semoga bisa memotivasi teman-temannya gitu biar bisa lanjutin jejaknya dia. Kumaha pandangan anjeun ngeunaan rumaja zaman ayeuna? Ya kok, gimana ya? Pandangan aku tentang remaja zaman sekarang, Gen Z ya, jadi kayak terlihat lebih santai, terlihat lebih kayak fleksibel juga. Terus yang aku lihat perbedaan remaja-remaja sekarang dengan zaman dulu adalah kayak zaman sekarang itu tuh orang-orangnya balik yang kreatif gitu loh, kayak
kalau diberikan suatu tugas mereka itu kadang suka melakukannya tuh secara out of the box gitu, kayak mungkin kalau orang-orang dulu mereka ngelakuinnya step by step sesuai sama peraturan yang ada, tapi kalau anak-anak zaman sekarang aku ngeliatnya itu ketika mereka diberikan suatu tugas mereka tuh cenderung buat kayak gimana ya cara aku bisa ngelakuin ini yang berbeda gitu sama orang lain, gimana cara bikin tugas ini unik gitu. Jadi ya itu sih kayak bedanya anak-anak zaman sekarang lebih kreatif sih menurut aku. Terus sasaran ke Fakultas Kedokteran UI naon pilihan sejen anu anjeun bika hoyong? FK Unpad. Kunaon hoyong asup ke Fakultas Kedokteran UI? Sebenarnya yang pertama kenapa pengen masuk ke kedokteran itu karena ngeliat papa aku dokter, terus aku kayak sering diajak buat ke kliniknya buat ngeliat papa aku kerja jadi dokter, ngobatin pasien-pasiennya, jadi dari situ aku kayak tertarik nih buat jadi dokter. Lanjut, kumaha cara Akang ngarespon karena kritik atau tanggapan negatif ngenaan Akang? Oke, jadi kalau kritik atau tanggapan negatif itu kayak udah awal-awal kita lihat dulu apakah kritiknya itu tuh emang kritik yang emang kayak ngebangun, emang yang pengen kita jadi lebih baik itu, atau kritik yang emang kayak dia cuma ngehujat aja gitu, kayak nggak ada esensinya, nggak ada substansinya, dia cuma literally pengen ngehujat aja gitu, kayak dia nge-hate kita tanpa alasan. Nah terus dari situ kan kita udah tahu nih mau yang ngekritik kita karena emang mau ngebangun kita, ngasih tahu kita apa yang salah gitu-gitu. Nah kalau kritik yang kayak itu ya udah kita coba buat pakai kritik itu buat memperbaiki diri kita. Terus kalau yang emang ngehujat aja, ya udah itu dibiarin aja, Cok. Gak usah ditanggepin, nanti malah ngedown. Oke. Lalu kumaha cara Akang ngatur waktu antara janten selebgram sareng janten mahasiswa? Sebenarnya ini lebih ke prioritas juga sih. Jadi kayak prioritas aku sekarang kan sebenarnya kerjaan utama aku adalah sebagai mahasiswa gitu, bukan sebagai selebgram. Maka dari itu sebenarnya caranya adalah aku beresin dulu nih semua kegiatan akademis aku, kalau ada tugas aku kerjain, kalau ada ulangannya aku belajar. Nah nanti akhirnya ketika ada waktu luang setelah semua kegiatan akademis itu selesai, baru deh aku pakai waktu-waktu luang itu tuh buat bikin konten, buat nge-live, buat ya gitu-gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya kerjain yang akademisnya dulu. Oke. Nah, tuluy aya nasihat teh Kang pikeun anak muda zaman ayeuna? Apa ya? Sekarang kan udah zaman informasi ya, udah zaman teknologi. Dan aku juga ngerasain sendiri kalau sekarang itu tuh tugas-tugas aku udah kayak banyak banget yang dibantu, yang dipermudah sama teknologi itu. Kayak misalnya aku lagi ngerjain tugas, terus aku butuh bikin citasinya, tuh aku butuh bikin daftar pusakanya, referensinya. Daripada aku ngetikin satu-satu, akhirnya aku nyari tool yang bisa membantu aku gitu. Ya, jadi maksud aku kayak gitu. Di zaman kalian sekarang itu banyak banget tool-tool yang bisa dipakai buat mempermudah kerjaan kalian, yang bisa membuat kalian lebih efisien, membuat kalian bisa ngerjain lebih banyak hal dalam waktu yang singkat gitu lah. Ya itu dipakai lah. Be kreatif juga. Oke. Oke, selanjutnya, apakah kritik pikeun rumaja zaman ayeuna anu hamil di luar nikah? Gak pakai kok. Apa ya kritiknya ya? Ya sebenarnya tahu umur aja, kayak aku ngerasa kalau hamil di luar nikah sebenarnya kalau udah umurnya sih ya udah, tapi kalau hamil di luar nikah terus dia kayak masih belum umurnya gitu, kayak masih remaja, aku ngerasa kayak itu bakal bikin dia rugi sendiri ketika dia harusnya itu tuh bisa lebih fokus ke pendidikannya, ketika dia harusnya bisa lebih memajukan kehidupannya sendiri di masa depan. Akhirnya karena dia udah hamil di luar nikah itu, akhirnya kayak aku ngerasa chance itu jadi kayak terlewatkan gitu, dimana yang seharusnya dia bisa buat mengembangkan dirinya sendiri, akhirnya waktu datang tenaga itu habis dipakai buat ngebesarin si bayinya itu gitu. Jadi ya menurut aku sayang aja sih, kayak kalau kalian nikah di luar hamil di luar nikah itu tuh terlalu banyak opportunity yang bakal kalian lewatin sih nantinya. Tuluy, apakah aya kasusahan ngehadapkeun ujian jeung mempertahankan IPK 3/86? Susah. Bahkan sekarang udah turun, Bro. Ya sekarang udah jadi 387. Jadi sebenarnya susah ya. Apalagi kayak pas awal-awal itu aku kayak emang yang masih cari pace banget. Jadi aku kayak bener-bener belum ada kegiatan apa-apa. Aku literally semester 1 itu tuh kerjanya cuman di akademis doang. Terus udah selesai di akademisnya, semester 2 aku kayak ngerasa, wah ternyata aku bisa nih handle FK-FK ini. Jadi akhirnya aku mulai coba buat masukin banyak kegiatan-kegiatan, mulai ikut banyak aktivitas
yang akhirnya terlalu banyak gitu aktivitasnya. Jadi tadi pertanyaannya apa? Ayah kesusahan. Ya, kesusahannya adalah itu, mencari sebuah balance-nya di mana aku tetap mempertahankan nilai aku, tapi aku juga melakukan aktivitas-aktivitas yang aku pengenin gitu. Aku ikut organisasi, aku ikut kepanitiaan. Ya, kesulitannya adalah mencari jalan tengahnya itu. Tapi ya sebenarnya kalau fokus sih harusnya aman-aman aja. Iya, bisa set off materinya emang banyak. Itu sih tergantung sama cara belajar masing-masing. Terus tugasnya juga tergantung sama cara ngerjain masing-masing. Ya, sebenarnya gitu sih kalau kesulitan yang aku rasain. Tuluy, apakah kantos ngalakukan SKS sistem kabut semalam upamiannya kunaon? Sebenarnya ngelakuin sih. Ini dari dulu sejak SD, SMP, SMA sampai sekarang ternyata sampai kuliah aku selalu SKS. Tapi kenapa kayak somehow it always work? Kenapa itu selalu bisa aja gitu? Soalnya pas guru-guru ngejelasin, pas dosen-dosen ngejelasin, itu aku kayak beneran berusaha buat mendengarkan. Jadi ketika aku SKS, itu bukan SKS yang belajar dari nol banget lagi, tapi itu cuman kayak recall penjelasan guru yang udah pernah aku dengar sebelumnya gitu. Jadi kayak SKS-nya bukan SKS yang dari nol, tapi cuman kayak nge-recall doang, sehingga akhirnya walaupun cuman SKS, itu udah cukup gitu buat memahami materinya lagi, buat mengerjakan ujiannya dengan baik. Ya. Kumaha cara ngatur skala prioritas anu hane jeung bener? Skala prioritas, apa? Yang keluarga, pendidikan. Ini skala prioritas aku berarti. Cara ngaturnya yang baik. Cara ngaturnya. Jadi tentang skala prioritas itu cara ngaturnya menurut aku tergantung ke diri kalian masing-masing lagi sih. Ke diri kalian sendiri. Yang penting buat kalian itu apa? Kalau misalnya yang penting buat kalian akademis, ya udah berarti akademis paling atas. Kalau yang penting keluarga ya paling atas keluarga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada cara mengatur skala prioritas yang benar. Itu semua tergantung sama apa yang menurut diri kalian sendiri itu tuh penting itu. Dan apa yang menurut orang lain penting sama apa yang menurut kalian penting itu kan semuanya kayak bisa beda-beda. Jadi sebenarnya ini kayak subjektif banget. Tapi kalau aku sendiri, skala prioritas aku yang paling atas itu tuh kayak biasanya adalah keluarga. Terus habis keluarga aku baru pentingin akademisnya aku. Terus baru diri aku sendiri. Kayak kalau aku stres, aku burn out, ya udah mending aku tidur dulu, aku main dulu. Habis itu baru kegiatan organisasi, terus teman. Gitu. Lalu anu terakhir, tips sareng trik pikeun asup ka fakultas anu dipikir hoyong. Gimana ya? Pertama, kalian harus ngebayangin dulu gitu. Kayak kalian ada di fakultas itu, sehingga itu bisa kayak menjadi motivasi kalian buat bisa masuk ke dalam situ. Itu yang pertama adalah niatnya, adalah motivasinya. Ketika niat motivasi itu udah ada, kalian itu tuh pasti bakal ngelakuin, ya orang normal itu bakal ngelakuin effort buat mewujudkan mimpi itu gitu. Tentang ngelakuinnya adalah dengan misalnya belajar terus buat masuk SNBP misalnya, atau UTBK, berarti dia tryout terus, dia perhatiin materi-materi buat UTBK. Jadi sebenarnya yang penting itu pertama adalah visi yang jelas, pengen masuk kemana, terus setelah itu direncanain deh buat masuk ke sana, pengen masuknya itu tuh lewat jalur mana, terus direncanain lagi biar aku bisa masuk jalur sana, apa aja yang harus aku lakuin. Misalnya belajar sehari 3 jam atau sehari ngebahas 50 soal gitu. Jadi dari visi yang besar itu di breakdown menjadi kegiatan-kegiatan, goal-goal yang kecil-kecil yang bisa kamu lakuin secara sehari-hari gitu, yang gak terlalu besar. Terus ya udah jalanin aja tiap hari, dan ya harusnya selama ada progres bisa tercapai. Semoga. Aya pertanyaan terakhir. Dupi anjeun tiasa nyarios sakedik ngeunaan riwayat hidup Kang Alfi. Artinya apa? Hidup Kang Alfi. Riwayat hidup. Iya. Riwayat hidup dari PG, SD, Dari SMP. SMP. Oke. Riwayat hidup aku. Aku SMP di Santa Angela. Terus pas di SMP itu aku kayak orang yang kayak males banget buat ikut sekolah-sekolah. Aku males banget buat ikut pelajaran-pelajaran, sehingga akhirnya cara aku buat kabur dari itu adalah dengan aku ikut lomba. Soalnya dengan aku ikut lomba kan dispen, aku nggak usah ikut pelajarannya kan. Ya udah, jadi akhirnya di situ aku kayak nemuin gitu caranya adalah dengan dispen. Terus apa sih yang aku bisa waktu itu? Ternyata yang aku bisa waktu itu adalah MTK gitu. Jadi aku beneran kayak dispen gitu. Kayak pernah aku seminggu cuma masuk sehari doang, terus itu kayak literally lomba gitu. Ya itu aku gitu. Dulu aku males banget, jadi aku cara kabarnya dengan kayak gitu. Terus
Di SMP itu aku juga kayak orangnya nggak yang baik-baik banget. Aku badung bahkan di SMP itu kan aku di Santangela. Di Santangela itu tuh ada kayak sistem poin. Jadi di tiap awal tahun kita tuh dikasih 100 poin, terus kayak tiap pelanggaran poinnya dikurangin. Kayak misalnya bawa HP dikurangin 10. Terus kalau main kartu dikurangin 5, nggak pakai kaos dalam dikurangin 2, nggak pakai ikat pinggang dikurangin 2, atribut nggak lengkap dikurangin 2. Nah, aku selalu langganan poinnya itu tuh kayak yang paling rendah gitu. Bahkan pernah di kelas 2-nya, berarti di kelas 8, itu poin aku dari 100 sisanya tinggal 4. Kayak saking banyaknya pelanggaran yang aku lakuin gitu, kayak ya udah. Ya, sementara teman-teman aku for reference itu kayak sebagian besar masih ada di angka 90-an. Ya, jadi bisa kebayang. Aku sebenarnya pas SMP kayak yang ya udah gitu, badung-badung, ya badung kecil-kecilan lah. Terus udah nih masuk ke SMA, di SMA masih agak badung dikit, apalagi kelas 10. Kelas 10 itu kayak beneran gak kerasa, soalnya online. Akhirnya goal aku setiap ada Zoom kelas itu adalah misalnya biologi Bu Nenden kan, tahu? Bu Nenden. Itu goal aku adalah pas pertama kali Bu Nenden nanyain pertanyaan, aku selalu nanya, terus udah habis itu aku off cam tidur. Karena aku tahu habis itu aku nggak akan di absen lagi, nggak akan ditanyain lagi, nggak akan dicariin lagi, tapi aku udah dapet nilai tambah. Gitu. Kayak ya itu salah satunya Bu Nenden. Maaf Bu Nenden kalau Bu Nenden makanya. Terus ya di Zoom lainnya juga gitu. Biasanya kalau bisa off cam aku off cam, terus aku main HP, aku main ML gitu. Jarang banget aku dengerin. Ya maaf. Terus akhirnya Udah gak ada. terus akhirnya di kelas 11 ini udah masuk ke hybridnya ada online ada offline. Terus itu akhirnya barulah aku ngerasain kehidupan SMA yang sebenarnya gitu, kehidupan SMA yang ketemu sama teman-teman, kehidupan SMA yang ya beneran SMA gitu. Soalnya kelas 10 itu literally kayak libur setahun aja kita ngapa-ngapain. Tapi di kelas 10 akhirnya aku mulai ikut organisasi, aku mulai ikut kegiatan OSIS gitu dan di situ aku baru ngerasain serunya gitu. Terus akhirnya di kelas 11 seru, ikut banyak organisasi, ikut banyak kegiatan. Terus di kelas 12 tiba-tiba udah waktunya buat ngejar PTN. Kayak jir, jadinya kayak nggak kerasa gitu. Banyak juga event-event yang kelewat kan di 3 itu. Terus akhirnya kelas 12 aku belajar. Terus pas akhir-akhir aku baru kayak ngeh gitu. Loh kok ini orang-orang udah pada ikut bimbel, mereka ikut bimbel tuh buat apa gitu. Terus tiba-tiba diumumin eligible. Pas diumumin eligible itu aku kayak belum tahu gitu. Eligible ini fungsinya buat apa? Ternyata SNBP. Terus SNBP ini buat apa gitu? Aku belum tahu. Terus akhirnya buat kuliah. Soalnya dari SD, SMP, SMA aku tuh udah kayak kebiasa disuapin gitu loh. Kayak dari SD aku udah disuapin gitu. Aku pasti masuk SMP sini. Terus dari SMP aku udah disuapin, aku pasti masuk SMA sini. Tapi tiba-tiba dari SMA ke kuliah itu kayak aku kayak ngerasain pertama kalinya aku nggak disuapin gitu. Kayak pertama kalinya aku harus nyari kuliahan aku sendiri. Akhirnya pas SNBP eligible itu aku baru nge gitu kalau waktunya itu tuh udah bentar lagi sampai aku masuk ke jenjang yang berikutnya, sementara aku belum nyiapin apa-apa. Akhirnya ya udah deh, aku jalanin, aku masukin FKW pilihan tunggal waktu itu. Soalnya ya emang FKW harga mati. Karena ya apa ya? Aku pengen masuk FK, tapi FK-nya kalau bukan di UI itu kayak feels off aja gitu. Jadi kayak terus aku pede gitu kan, kalau aku masukin pilihan duanya misalnya FK Unpad, aku pede tiba-tiba keterima, padahal aku nggak mau di FK Unpad. Ya, makanya aku cuma masukin FKW pilihan tunggal, dan seperti yang diduga pasti nggak keterima. Ranking aku cuma ranking 44 waktu itu. Terus akhirnya ya udah aku belajar UTBK. Nah sebenarnya waktu aku belajar UTBK itu juga karena aku bilang tadi aku ada visi pengen masuk FKW gitu. Sebenarnya aku juga bukan tipe yang kayak gitu. Aku lebih ke kayak aku belajar UTBK for the sake karena aku emang suka sama soal-soalnya aja. Karena menurut aku soal-soal dari UTBK ini menyenangkan gitu. Makanya aku kayak belajarin. Terus aku juga punya teman yang teman kompetisi juga kayak tinggi nilai UTBK. Jadi sebenarnya motivasi aku belajar UTBK itu tuh adalah itu gitu. Masuk FKW itu kayak side missionnya waktu itu. Terus ya udah ternyata akhirnya setelah dijalanin masuk, terus ya udah aku di FKW sekarang. Yeay. Ya. Hatur nuhun ya Kang Alfi, parantos sumping sareng ngeluangkan waktu pikeun kawaler pananya ti urang sadaya. Abdi sadaya haturkeun nuhun ka Kang Alfi. Kanggo kasabaran sareng welas asih Kang Alfi. Mugi wawancara ieu manfaat kanggo urang rencangan sadaya. Nah, upami dina wawancara ieu aya kalepatan sareng kakirangan hapunten ya Kang. Hapunten anu agung Kang Alfi.
Sate acan abdi pamitan, izin abdi nyanggakeun sakedik kenang-kenangan ti kami. Hatur nuhun pisan Kang Alfi. Makasih. Pamit ya Kang. Oh, diri. Oke. Mugi Kang salawasna dipaparin kesehatan sareng kasuksesan. Yeay. Yeay, dadah. Dadah. Hatur nuhun sadayana.